Shalom, selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, hamba dosa atau hamba kebenaran. Teks firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang hamba atau lebih tepatnya menjadi seorang budak tentu bukan suatu pekerjaan yang menjadi impian banyak orang. Memang profesi seorang budak tidak kita jumpai di dalam dunia modern saat ini. Tetapi tidak demikian halnya dengan apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Dalam dunia kuno, profesi budak banyak kita temukan. Para budak itu bisa bekerja di ladang, menggali tambang, bahkan melakukan pekerjaan rumah seperti merawat anak-anak tuan mereka, serta melakukan banyak tugas yang lainnya. Kerja keras seorang budak memungkinkan tuan mereka memiliki banyak waktu senggang, sehingga mereka mampu melakukan banyak hal. Seorang budak adalah properti bagi tuannya, selalu melayani atas perintah tuannya. Seluruh hidupnya akan dia berikan kepada tuannya yang telah membayar harga untuk membelinya dari pemilik yang lain. Seorang budak berbeda dengan seorang pelayan. Seorang pelayan dipekerjakan, seorang budak dimiliki. Seorang budak tidak memiliki kemerdekaan, tidak memiliki otonomi sendiri, dan tidak memiliki hak pribadi. Ketika seseorang menjadi seorang budak, itu berarti dia menjadi milik tuannya. Tidak ada negosiasi antara seorang budak dengan tuannya mengenai apa yang dia putuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dia dibeli dan dimiliki oleh tuannya, sehingga tidak ada keraguan atau argumen untuk mematuhinya. Menjadi seorang budak berarti tunduk sepenuhnya dan patuh sepenuhnya kepada seorang tuan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus seringkali menggunakan istilah budak atau hamba di dalam beberapa suratnya. Karena hal itu memang istilah yang umum pada waktu itu. Di dalam surat Roma 6 ayat 16 sampai 18, hamba atau lebih tepatnya budak tercatat beberapa kali di dalam teks ini. Di dalam ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu pada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun di dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang 16 ini adalah untuk menggambarkan nilai dari seorang budak. Seorang budak adalah seorang yang benar-benar menyerahkan dirinya di bawah kendali orang lain. Jika tuannya memerintahkan dia untuk melakukan hal yang jahat, maka dia harus melakukannya. Meskipun dia tahu itu salah, tetapi dia tidak mampu menolaknya. Ingat, seorang budak adalah orang yang telah dibeli, jadi dia tidak memiliki hak atas hidupnya sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 16 Paulus membandingkan seseorang yang menjadi hamba dosa dan seseorang yang menjadi hamba atau budak kebenaran. Seseorang yang menjadi hamba atau budak dosa adalah orang yang tidak beriman, yang menerima upah atas apa yang dia lakukan, dan tentu saja upah ini adalah berupa kematian, baik kematian secara rohani ataupun kematian kekal. Sementara jika seseorang itu menjadi hamba atau budak kebenaran, maka dia adalah budak atau hamba yang taat kepada Yesus Kristus.
kita semua pada dasarnya adalah seorang budak. Dan kita memiliki Tuhan. Entah Tuhan kita itu adalah dosa atau Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Kita semua menampilkan diri setiap hari kepada Tuhan kita dan mengikuti perintahnya. Jika dosa adalah Tuhan kita akan berkeinginan untuk melakukan dosa. Pemazmur di dalam Mazmur 36 ayat 2 sampai dengan yang kelima memberikan gambaran tentang orang yang dikuasai oleh dosa. Apa yang ada di dalam pikiran dan rancangan orang itu adalah melakukan dosa dan kejahatan. Perkataan dari mulutnya adalah kejahatan dan tipu daya. Yang dikatakan dia akan berhenti melakukan hal yang bijak dan berbuat baik. Rasa takut akan Tuhan tidak akan ada di dalam diri orang itu. Dosa dan kejahatan itulah yang menguasai hidupnya, bukan kebenaran. Dan jika seseorang itu tetap bekerja dan melakukan dosa, dikuasai oleh dosa, maka bayarannya adalah tentu saja kematian. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedangkan jika Yesus Kristus adalah Tuhan kita, maka tentu saja kita akan hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Meskipun tidak berarti kita akan mampu secara sempurna melakukan perintahnya. Tetapi di dalam diri kita pasti akan memiliki satu keinginan untuk melakukan perintahnya. Ada keinginan di dalam hati kita untuk memelihara firman Tuhan. Orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhannya akan terus berproses di dalam hidup mereka. Ada kerinduan di dalam hatinya untuk mentaati firman-Nya, melakukan perintahnya. Yesuslah yang mengubahkan hati kita untuk mau taat akan firman-Nya. Ketika kita melakukan dosa, akan ada rasa bersalah di dalam diri kita. Dan kita akan terus berproses untuk semakin peka terhadap suaranya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pernah hidup di dalam dosa. Kita pernah menjadi hamba dosa. Tetapi Paulus katakan di dalam ayat yang ke-17, 18, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ada rasa ungkapan syukur dari Paulus. Kita yang dulu adalah hamba dosa, sekarang kita semua telah menjadi hamba kebenaran. Hamba Yesus Kristus, karena Dia telah membuka rantai yang mencengkram kita dari dosa. Yesuslah yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Pembebasan dari dosa ini segera menghasilkan satu gaya hidup yang baru, yaitu ketaatan kepada Yesus Kristus. Kita memiliki hati yang baru, satu keinginan yang baru ketika kita menjadi hamba Yesus Kristus. Hati kita diubahkan sedemikian rupa sehingga kita menjadi patuh dan taat melakukan perintahnya. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib telah membayar lunas semua hutang dosa kita. Dia telah membeli hidup setiap kita oleh darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kita dibeli bukan dengan emas ataupun perak. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ke-19. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu mari kita selalu memuliakan Dia di dalam hidup kita. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Kita telah dibeli dengan darah Kristus yang mahal. Masihkah kita mau menjadi hamba dosa? Jadilah hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus, karena Dia mengasihi setiap kita. Bila renungan ini boleh menguatkan setiap kita, marilah kita semua hidup di dalam ketaatan akan Dia. Jadilah hamba kebenaran, bukan hamba dosa.